Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas bagaimana menerapkan frame atau sel berwarna. Sebelum kita masuk ke tahap proses pembuatannya, kita harus tahu dulu apa itu frame atau sel berwarna, yaitu cara pembuatan objek atau latar atau fitur-fitur lainnya dalam pembuatan animasi dengan pemberian komposisi warna. Sama seperti di saat kita membuat karakter, yang dimana pada bagian-bagian objek tersebut kita berikan warna seperti tangan, kemudian rambut, lalu baju yang digunakan itu menggunakan warna-warna yang berbeda. Sama juga pembuatan latar, dan kita akan memberikan komposisi warna sesuai dengan objek-objek yang kita buat. Selain itu, apa aja sih yang harus kita persiapkan dalam pembuatan animasi frame sel berwarna ini? Yang pertama yaitu kita harus membuat yang namanya skenario. Skenario kita buat untuk menentukan jalan cerita dari animasi yang akan kita buat. Kemudian kita buat juga storyboardnya. Storyboard kita buat untuk mengingatkan kembali apabila dalam adegan animasi kita lupa. Oke, langsung aja. Aplikasi yang kita gunakan yaitu aplikasi Adobe Illustrator, yaitu aplikasi berbasis vektor yang digunakan untuk membuat objeknya. Kemudian aplikasi Adobe After Effects. Adobe After Effects ini kita gunakan untuk membuat gerakan animasinya. Nah, sekarang kita langsung aja ke tahap proses pembuatannya. Kita membuat folder terlebih dahulu. Folder dibuat untuk menyimpan file animasi yang akan kita buat. Kita pilih penyimpanannya di desktop, yaitu dengan cara membuat folder pada desktop. Yang pertama klik kanan, lalu di folder, lalu kita pilih folder ya. Di sini terserah kalian mau menamakan apa. Kita namakan aja di sini animasi 1. Oke, jadi nanti kalau kita menyimpan file, kita simpan di sini agar kita ingat di mana kita menaruhnya ya. Pembuatan objek dengan Adobe Illustrator. Oke, pertama kita klik start, kemudian kita klik Adobe Illustrator-nya. Lalu kita tunggu. Oke, selanjutnya kita buat file baru. Pertama klik file, kemudian new. Lalu akan muncul kotak dialog dan kita beri nama. Di sini kita beri nama. Oh ya, sebelum beri nama kita kasih ukurannya dulu ya. Ukurannya itu menggunakan ukuran A4, lalu diberi nama karakter ya. Karena kita ingin membuat karakter, lalu satuan yang kita ubah menjadi cm. Dan warnanya ini ada dua warna ya, CMYK dan RGB. Kita pilih yang RGB karena ini untuk tampilan saja, bukan untuk dicetak. Oke, setelah muncul seperti ini ya, kita bisa membuat objek dengan menggunakan tools-tools yang tersedia. Seperti di sini ada yang namanya pen tool, kemudian ada objek kotak rectangle dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kita sudah membuat karakter yang sudah saya buat ya. Di sini ada karakter wanita dan laki-laki. Nah, di sinilah fungsinya dari frame sel berwarna, yaitu mewarnai karakter yang sudah kita buat. Ya, seperti ini. Di sini ada warna kulit ya. Muka itu warna kulit ya. Kita cari warna kulit dengan cara klik warna fill di bagian sini atau di bagian sini ya. Kita klik aja, klik 2 kali di fill-nya, jangan yang di stroke ya. Kalau stroke itu untuk mewarnai garis. Nah, kita klik 2 kali pada fill, kemudian muncul warna, lalu kita seleksi warnanya. Ya, di sini ada warna kulit. Nah, kemudian setelah dipilih kita klik OK. Nah, otomatis warnanya akan berubah menjadi warna kulit ya. Ini yang disebut dengan mewarnai komposisi objek ya. Kemudian ada warna rambut. Nah, warna rambut itu warna apa sih? Nah, kita cari di sini warna rambut ya. Agak coklat ke hitam-hitaman. Nah, kita cari di sini warnanya. Ketika saya menemukan warnanya, lalu kita klik OK. Oke. Nah, untuk mempercepat
untuk mempersingkat waktu, maka akan kita percepat saja videonya ya. Oke, kurang lebih seperti ini warnanya ya. Nah, desain yang sudah kita buat karakternya, kemudian setelah membuat karakter, kita ekspor dulu filenya ya menjadi PNG agar bisa dimasukkan ke dalam After Effects dan kita gerakkan nanti di After Effects. Kita klik folder yang tadi kita buat, kita cari, kemudian kita masukkan ke dalam folder tersebut, lalu ganti formatnya menjadi PNG. Dan jangan lupa kita klik artboardnya. Karena apa? Karena kita sudah membuat 3 artboard di situ ya. Jadi kalau misalnya kita nggak klik, maka dia akan menjadi satu. Jadi otomatis harus kita klik, akan terpisah nantinya ya. Setelah itu kita pilih screen-nya, ada high, medium, dan small. Kita pilih yang medium aja ya, 150. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat file hasilnya itu ada di dalam folder yang kita buat tadi ya. Kita klik aja di desktop, kemudian kita cari foldernya. Nah, ini dia filenya ya. Lalu kita buat. Lalu kita bikin file lagi ya. Kita bikin background di sini ya. Cara pembuatannya sama ya. Kita beri nama background. Lalu ukurannya menjadi A4, lalu landscape dan create. Nah, begini tampilannya ya. Nah, setelah kita membuat background, kita sesuaikan artboardnya dengan background yang kita buat. Nah, ini ya. Warnanya juga sama ya. Cara memberikan warnanya seperti kita memberikan warna pada karakter tadi. Nah, di sini ada bunga. Nah, lalu kita buat bunganya lagi ya. Di sini dengan membuatnya menggunakan objek lingkaran elips ya. Lalu kita berikan warna. Nah, warna daun kelopak bunga dan bunganya itu beda ya. Kalau tengah-tengahnya itu warna kuning, sedangkan daun-daun bunganya itu berwarna putih. Ya, kita percepat aja ya videonya untuk mempersingkat waktu. Nah, kemudian ini yang kuningnya itu ketutupan. Nah, kita bisa naikkan ke atas agar dia muncul ya melalui layar. Nah, setelah itu kita grup dan kita perbesar. Oke. Kalau nggak di grup dia akan kemana-mana. Oke. Nah, setelah selesai sama seperti objek karakter tadi, kita ekspor menjadi PNG di dalam folder yang sama ya. Jangan lupa artboardnya kita centang, lalu klik ekspor. Nah, setelah background dan karakternya sudah kita buat, sekarang kita buat teks ya, atau tulisan yang akan muncul dalam video animasi yang kita buat nanti ya. Cara pembuatnya sama ya, dengan cara klik file new, lalu kita arahkan kursor kita ke toolbox text. Nah, kita tulis selamat Hari Anak Nasional ya. Kita kliknya terpisah ya, selamat Hari Anak Nasional terpisah. Karena nanti akan kita berikan fitur-fitur di dalam After Effects-nya itu dengan menggunakan transform ya. Jadi seolah-olah dia bergerak. Oke, kita perbesar lalu kita ubah fontnya dengan jenis font yang unik ya agar lebih menarik. Lalu sebelum kita ekspor menjadi PNG, ini kan terpisah ya dan dalam satu artboard. Lalu kita buat artboard dengan cara artboard yang terpisah ya. Jadi kita buat artboard masing-masing dari selamat dan Hari Anak Nasional. Nah, kita buat dengan cara klik 2 kali aja pada teks yang kita buat, lalu artboard yang sebelumnya kita hapus. Nah, ini kemudian kita ekspor. Sebelum diekspor kita beri warna dulu, jangan lupa. Kita beri warna hijau tua, kemudian Hari Nasionalnya kita warnai hijau muda ya. Nah, setelah selesai baru kita ekspor sama seperti ekspor cara yang sebelumnya kita lakukan ya. Oke. Setelah itu kita bisa melihat hasilnya di desktop folder yang awal kita buat tadi. Oke. Nah, selanjutnya kita akan
memproses dengan aplikasi After Effects. Oke, tampilan awal pada After Effects seperti ini ya. Nah, sebelum kita mulai membuat project animasinya, kita pergi dulu ke pembuatan composition atau ke pembuatan frame-nya ya. Langkah awalnya itulah kita ke menu bar composition, kemudian kita pilih new composition. Lalu di sini kita beri nama aja animasi 2 dimensi. Nah, di sini ada ukurannya. Nah, ukurannya kita sesuaikan dengan background yang tadi kita buat. Kalau nggak salah tadi kita buatnya presisi kotak ya. Berarti kita ubah aja di sini jadi 1000 kali 1000 ya. Tidak usah besar-besar. Nah, lalu di sini kita bisa berikan warna ya. Warnanya terserah kalian. Mau warna apa di sini? Tinggal klik 2 kali aja. Nanti kalian tinggal pilih ya. Atau kalian karena sudah ada backgroundnya, jadi kalian ini nggak jadi patokan ya, warna kuning juga nggak masalah. Oke, kalau sudah kita langsung aja ya, ini tidak usah diklik, ini tidak usah, settingan default. Lalu di sini juga sama ya, custom, kemudian oke. Oke, setelah muncul frame seperti ini ya, kotak yang telah kita buat tadi compositionnya, kemudian kita cari file yang sudah kita buat tadi ya, yang menggunakan After Effects yang kita save di folder desktop. Nah, kita pergi ke foldernya ya. Nah, kita ke desktop, lalu kita ke folder animasi, lalu di sini dia letaknya ya. Kita masukkan saja langsung semuanya, mulai dari background, karakter, hingga teks yang kita buat ya. Kita masukkan ke dalam project. Oke, kita tunggu sampai filenya masuk ke dalam project. Nah, setelah masuk ke dalam project, nah di sini ada yang namanya timeline ya, atau garis waktu. Dan di sini ada layer. Artinya layer ini adalah penempatan objek-objek yang akan kita gerakan ya. Kemudian kita mulai eksekusi nih ya. Pertama kita mundurin dulu nih timenya, sampai berapa detik kita akan membuat animasi ya. Misalkan kita buatnya 14 detik. Kemudian langkah pertama kita masukkan background ke dalam layer timeline. Nah, setelah sudah masuk ke dalam layar, kebetulan di sini backgroundnya lebih besar dari body frame. Nah, kita kecilin aja, caranya dengan menggunakan transform ya. Klik panah kecil ini, kemudian klik transform, lalu ada scale, lalu kita kecilkan scale-nya. Nah, otomatis backgroundnya akan ikut mengecil ya. Lalu setelah masukkan background, kita masukkan karakter yang pertama, yaitu karakter 1 ya. Kita masukkan, kita taruh di atasnya ya, jangan di bawahnya. Karena kalau taruh di bawah dia akan ketutupan background nantinya ya. Kita taruh di atas background. Nah, setelah sudah masuk di dalam layar, kita setting sama seperti background yang tadi ya. Kita kecilin dengan menggunakan scale, lalu kita kecilkan. Nah, setelah sudah jadi kecil, kita atur posisinya. Nah, nanti kita akan gerakan dia seperti layaknya dia muncul dari atas. Nah, gimana caranya? Nah, kita rotate ya, posisinya kita rotate, kemudian kita geser dia ke atas. Nah, ketika kita ingin menggeser secara manual, kita tidak perlu menggeser menggunakan position lagi, tapi bisa kita langsung menggunakan kursor ya. Kita geser, pindahkan ke atas seperti ini ya. Oke,
kemudian kita masukkan karakter yang kedua. Kita taruh di atasnya ya. Kemudian kita kecilin, kita edit lagi menggunakan transform dengan settingan yang sama ya. Nah, cuman bedanya dia munculnya dari bawah. Berarti kita rotasi kembali ya. Nah, kita pindahkan dia ke bawah. Oke. Nah, kemudian karakter yang ketiga. Nah, karakter yang ketiga juga sama ya. Settingannya sama seperti karakter sebelumnya. Dengan cara di scale, kemudian kita pindahkan. Nah, oke. Nah, setelah semuanya selesai, nah, kita masukkan teks yang terakhir ya. Jangan lupa teksnya. Oke. Teksnya kita pindahkan ke atas ini ya. Ya, munculnya dari atas. Oke, kita kecilin. Nah, ini teks yang pertama, kemudian teks yang kedua, yaitu ucapan selamat. Nih, masukkan ke dalam layar, lalu kita kecilkan. Ya, lalu kita pindahkan. Oke. Nah, setelah kita layout seperti ini, ya, berarti kita sudah punya gambaran bagaimana dia akan bergerak. Oke? Nah, sekarang waktunya kita gerakan. Kita kecil-kecilin dulu ya. Oke. Di sini durasinya hanya 14 detik. Berarti semua objek kita kecilkan menjadi 14 detik saja. Nah, sini ya. Kita kecilin sampai backgroundnya juga. Oke. Nah, setelah semuanya sudah kita setting sesuai dengan secondnya atau detiknya, lalu kita rencanakan objek pertama yang akan muncul itu objek yang mana ya. Berarti yang pertama muncul kita asumsikan objek karakter 1. Nah, berarti karakter 1 ini akan muncul di detik awal. Berarti objek-objek yang lainnya akan kita munculkan di detik setelah si objek pertama muncul ya. Berarti di objek kedua kita kecilkan sampai detik kedua. Kemudian objek yang ketiga kita kecilkan mulai dari detik keempat dia akan muncul. Lalu teks dan ucapan yang lainnya muncul mulai dari detik ke-6. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita gerakan si karakter pertama. Oke. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Oke ya, pertama di karakter yang pertama ini kita klik panahnya, kemudian kita cari di sini position karena dia akan bergerak dari atas ke bawah ya. Berarti itu adalah perpindahan, artinya posisi ya. Kita klik position ini. Nah, di position kalau kita tidak direkam dengan pencet time vary, dia tidak akan berjalan, maka kita klik time vary ini untuk merekamnya ya. Di detik pertama jangan lupa kita geser dulu ke detik paling awal. Kita klik positionnya, kemudian kita pindahkan dia sebelum muncul, kita pindahkan dia untuk menghilang. Lalu kita geser current time-nya ini ke detik kedua. Nah, detik kedua ini si objeknya akan muncul, lalu kita geser aja objeknya. Nah, dia muncul ke permukaan seperti ini ya. Coba kita play dari detik awal.
cara playnya kita bisa klik spasi. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian di karakter yang kedua sama ya. Di karakter kedua juga sama. Kamu klik di bagian position ya. Kemudian si karakternya kita sembunyikan terlebih dahulu. Lalu di detik keempat dia akan muncul ke permukaan seperti ini. Oke. Kemudian di karakter yang ketiga juga sama ya. Kita klik transform, kemudian klik position, lalu klik time vary, dan kita pindahkan dia dulu, sembunyikan di bawah. Setelah dia bersembunyi, kita pergi ke detik ke-6 dan si karakter tersebut akan muncul seperti ini ya. Oke, coba kita play dari awal. Play. Nah, begini jadinya. Taran. Kemudian teksnya. Untuk teksnya kita munculnya secara menjadi kecil lalu besar gitu ya. Gimana caranya? Berarti bukan menggunakan position lagi, tapi menggunakan scale. Artinya membesarkan, mengecilkan objek. Nah, kita klik aja di sini detik ke-6 ya, awal mulainya si Hari Anak Nasional itu muncul. Atau selamatnya dulu yang muncul ya. Ya, selamatnya dulu yang muncul, baru Hari Anak Nasionalnya. Nah, seperti ini. Berarti kita setting yang teks kedua dulu ya. Kita klik teks yang kedua, kemudian kita klik transform, kita klik scale dan opacity ya. Jadi dari menghilang lalu dia akan muncul ya. Seperti ini ya. Di detik ini dia akan menghilang ya. Dia akan menjadi 0. Kemudian di scale-nya dia akan menjadi kecil, lalu nanti akan menjadi besar ya. Di detik ke-7. Nah, detik ke-7 dia akan muncul menjadi 100, lalu dia akan menjadi besar seperti ini ya. Lalu di detik ke-7 tulisan Hari Anak Nasional juga akan muncul sama seperti selamat tadi ya. Berarti kita klik scale dan opacity. Nah, di opacity detik pertama ini dia tidak terlihat ya. Lalu scale-nya dia menjadi kecil ya, kita kasih dia di angka 10. Oke. Nah, di detik ke-8 dia akan muncul sama seperti tulisan selamat tadi ya, muncul lebih besar, lalu opacity-nya dimunculin seperti ini kurang lebih. Oke. Nah, ketika di play dia akan berjalan sesuai sama skenario kita buat ya, menjadi animasi. Coba kita play ya. Play. Nah, seperti ini. Selamat Hari Anak Nasional. Oke, bagaimana cara merendernya? File, kemudian di sini ada export, lalu kita pilih yang export render quick ya. Kalau kalian ada media encoder, kalian bisa pakai media encoder ya. Kita klik yang QQ ya, lalu kita klik di Loosely-nya ini ya. Ini untuk menentukan format video yang akan kita buat ya. Di sini bisa dipilih sesuka hati kalian ya. Memang memorinya agak besar ya nanti ya, tapi tidak apa-apa, ini hanya untuk merender video ya. Ketika sudah menjadi AVI, kita klik OK, kemudian kita tentukan penyimpanannya, klik output. Nah, kita klik tulisan not yet yang biru ini ya. Nah, kita pilih lokasinya di mana? Di tempat yang tadi awal kita bikin folder ya, di desktop, kemudian di animasi 2 dimensi. Nah, diberi nama jangan lupa.
Kalau sudah, simpan di sini ya. Formatnya tetap AVI ya. Simpan. Nah, setelah sudah kita setting, lalu kita klik di sini ada tombol render ya. Kita klik aja render. Klik render. Kita tunggu sampai selesai. Oke, selesai. Nah, bagaimana? Apa kalian sudah paham? Jadi, selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.